Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menelaah jurnal dengan judul Perkembangan Personality Sosial Usia Bayi dan Toddler dengan metode PIKU. Yang PIKU itu sendiri, P-nya problem, I-nya intervention, C-nya comparison, O-nya outcome. Pertama, problem. Perkembangan merupakan perubahan kualitatif, yaitu perubahan fungsi tubuh yang terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi melalui proses kematangan dan belajar. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai arti yang berbeda. Pertumbuhan berdampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ dan individu. Kedua kondisi tersebut saling berkaitan dan berpengaruh pada tumbuh kembang pada setiap anak. Kesmas 2010. Intervention. Peneliti ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan. Periode penting dalam proses tumbuh kembang anak adalah masa 5 tahun pertama. Center on the Developing Child, Harvard University 2009, yang merupakan masa emas kehidupan individu atau disebut dengan Golden Period. Kementerian Kesehatan RI 2011. Masa ini juga merupakan jendela kesempatan bagi anak yang memungkinkan anak untuk mengasah seluruh aspek perkembangan motorik, penglihatan, kemampuan berpikir, kemampuan bahasa, perkembangan sosial, serta kecerdasan emosional. Sabiller 2010. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0 sampai 2 tahun. Namun selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir atau neonatal, karena memiliki karakteristik tersendiri. Berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai 2 tahun. Yang ketiga, comparison. Penelitian terkait penerapan stimulan dalam perkembangan anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti oleh Ekman dan Masterov 2007 menyatakan paparan lingkungan yang tidak mendukung adanya stimulasi perkembangan terhadap anak selama beberapa tahun pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Black dan kawan-kawan 2018 menyatakan bahwa stimulasi yang kurang dalam masa-masa awal kehidupan anak akan mengerdilkan perkembangan emosional, sosial, fisik, dan kognitif. Dalam penelitian Rosita dan Nur Aziza 2018, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya balita yang mengalami perkembangan sektor personal sosial quotient sebanyak 13 balita 11,5% dan yang mengalami delay sebanyak 6 balita atau 5,3%. Hal ini disebabkan karena setiap anak mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Namun setiap orang tua dapat mengantisipasi dengan cara memberikan stimulasi untuk dapat mengoptimalkan perkembangan balita. Outcome-nya, perkembangan personality sosial pada bayi secara umum biasanya mengalami pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Pada usia 2 bulan, social period, bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Sekitar usia 6 bulan mulai muncul senyum sosial, yaitu senyum yang ditujukan pada seseorang termasuk kepada bayi lain, bukan senyum refleks dan reaksi tubuh terhadap rangsang. Pada usia 9-13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi lain dan meniru perilaku dan suara mereka. Pada usia 16-18 bulan, bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah atau permintaan orang dewasa. Pada usia 18-24 bulan, bayi berminat bermain dengan bayi lain dengan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Usia 22-24 bulan, bayi mau bekerja sama dalam sejumlah kegiatan rutin seperti mandi, makan, dan berpakaian. Terima kasih. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.